Salam, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bisa datang ya Tuhan untuk beribadah, dan sebentar kami akan mendengarkan renungan daripada firman-Mu. Kiranya Roh-Mu boleh menyertai ya Tuhan, beri akal budi dan nikmat pada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memaknai apa setiap yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sampaikan salam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesempatan ini biarlah kita bersama-sama boleh mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Sebab kalau kita perhatikan selama kurang lebih 3 minggu kita tidak bisa bertemu dan untuk bersekutu di dalam hal ini. Tentunya saudara yang kekasih, tidak hanya saya juga yang mempunyai kerinduan seperti ini. Saudara-saudara juga yang selama ini mungkin di dalam 1 minggu bertemu dengan rekan-rekan segereja untuk berjemaat, sehingga mungkin bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi dengan adanya kondisi ini tidak menjadi masalah. Untuk itu mari sama-sama akan kita bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur ini adalah suatu bentuk pilihan, di mana Daud di dalam hal ini menyitir mengenai apa yang dilakukan oleh Bani Korah. Suatu pilihan yang dalam hal ini Daud inginkan kepada setiap orang, dan hal ini sudah dinyatakan oleh Daud, lebih baik 1 hari daripada 1000 di tempat lain. Artinya apa? Suatu kerinduan yang dalam hal ini berada di rumah Tuhan, dan tidak semua orang di dalam hal ini mempunyai keinginan seperti ini. Kenapa? Kalau banyak orang ditawarkan seperti ini, mungkin memilih di tempat yang lain, apalagi tempat-tempat itu yang menyenangkan. Tetapi di dalam hal ini dengan akal dan pikiran, Daud sudah nyatakan, dan mengenai hal ini Daud sudah menyatakan bagaimana kasih-Nya Allah yang sudah berlaku di dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena Daud mengerti rahasia Tuhan. Daud mengerti apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya selama dia pada masa saat remaja hingga menjadi raja. Kita lihat Daud bagaimana dia mengerti akan kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Dalam hal ini Daud katakan bahwasanya di dalam rumah Tuhan itu dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang kedua, dalam hal ini juga Daud bisa menikmati baitnya. Satu hal yang mungkin di dalam hal ini kita tidak bisa memperoleh di tempat lain. Manakala kalau kita mungkin mencari perhatian atau mencari kesenangan di dalam hal ini di luar. Kita tahu kondisi saat ini bangsa Indonesia dan seluruh dunia terserang pada wabah global, yaitu COVID-19. Tentunya di dalam hal ini mengharuskan seseorang untuk tetap berada di rumah. Dan mungkin menjadi satu kesenangan, wah di rumah leha-leha. Tetapi bagi sebagian orang juga merasakan ada kejenuhan. Tetapi hal yang perlu di dalam hal ini kita ingat, bahwasanya gereja adalah merupakan suatu sarana untuk seseorang berkumpul. Memang di dalam bergereja hanya satu wadah saja. Orang bisa menikmati puji-pujian, menikmati penyembahan. Tetapi hal yang terpenting di dalam hal ini, bagaimana Tuhan Yesus sudah sampaikan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, bahwa saatnya datang penyembah-penyembah itu akan ada di dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak menuntut suatu tempat,
tidak menuntut suatu lokasi atau menuntut fasilitas. Penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran yang ada di dalam diri manusia, di dalam diri orang-orang yang percaya. Dan hal ini juga ditegaskan di dalam Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah tempat di mana Allah itu berada. Jadi tubuh kita ini bisa mencerminkan kehendak Tuhan, perasaan Tuhan. Apakah di dalam hal ini kita sebagai orang percaya tahu dan mengerti? Batasan di dalam hal ini kita untuk beribadah tidak masalah. Untuk itu, di dalam hal ini kesempatan yang baik kalau bisa sampaikan bahwa kalau tubuhmu sebagai bait Roh Kudus, di mana engkau sebagai anak-anak Tuhan, yang di mana di situ Roh Kudus bernaung, engkau bisa ceritakan, bisa saksikan. Mungkin ada sebagian orang yang selama ini di dalam hidupnya berkata, oh Bapak ini bagaimana ini? Di dalam keluarga saya lama nggak ketemu. Ketemunya pagi sudah berangkat dulu ke kerja, malam juga nggak ketemu. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau Daud katakan bahwasanya satu hari lebih di pelataran, apakah kita dalam ini bisa melihat, bisa melakukan seperti ini, Tuhan? Mungkin ada baiknya di dalam ini kita melihat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, kalau hal yang kesempatan ini sudah diberikan, kita pergunakan. Kita pakai waktu yang ada di dalam keluarga kita untuk mesbah keluarga. Kita lakukan di dalam hal ini kehidupan kita melakukan altar family. Karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Karena dengan kesibukan masing-masing. Tetapi dengan adanya situasi kondisi seperti ini, maka Allah mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kehidupan kita pribadi kuat, keluarga kita kuat, ada mesbah family, ada family altar, otomatis keluarga kita juga kuat. Kalau keluarga kita kuat, juga di dalam kita berjemaah juga kuat. Gereja kita akan kuat. Untuk itulah di dalam hal ini kita perlu lakukan ini. Dan ayat berikutnya di dalam ayat yang ke-12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang hidup dan tidak bercela. Akhir-akhir ini kalau kita perhatikan banyak orang, baik kelompok maupun keluarga pada berjemur. Bahkan ada satu instansi baik pemerintah swasta mewajibkan setiap orang, setiap karyawan pegawainya untuk berjemur. Yaitu selama 10 sampai 15 menit. Pada saat jam 10 pagi. Ada apa ini? Di dalam hal ini orang mempercayai bahwasanya matahari ketika terik jam 10 pagi, matahari pada saat menyinarkan sinarnya antara jam 10 itu mengandung UVB atau ultraviolet B. Di mana ultraviolet B inilah yang baik dan mampu menghasilkan D3 pada saat ketika sinar matahari itu menghasilkan UVB, ultraviolet B, dan pada saat itu bekerja bersama dengan kolesterol di bawah permukaan laut, dan itulah membentuk D3. Dan ini membuat seseorang mempunyai imun, daya tahan tubuh. Kalau di dalam hal ini seseorang mempunyai daya tahan tubuh secara manusia, apalagi Allah kita yang dikatakan di dalam Mazmur bahwa Allah kita itu adalah bagaikan sinar matahari dan bagaikan perisai. Allah kita tidak hanya akan memberikan imun baik secara jasmani, dia akan memberikan imun secara rohani. Karena dia memancarkan sinar kasihnya, sinar kemuliaannya kepada setiap orang yang percaya. Dengan demikian orang yang percaya akan dibuatkan kebal ke dalam ketahanan tubuhnya. Baik itu di dalam menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Terutama kalau kita perhatikan di dalam saat-saat ini, banyak orang-orang mengalami stres. Terutama kehidupannya. Dan perlu saudara tahu, kita hidup di akhir-akhirnya zaman. Ini yang Tuhan kehendaki.
bahwasanya kehidupan kita harus senantiasa ingat. Kita tetap lihat kepada Tuhan, Allah kita, karena Dia adalah Allah sebagai sumber kehidupan. Dia adalah matahari dan perisai kita bagi orang-orang yang percaya. Kita meyakini sepenuhnya untuk itu. Untuk itu, melalui mimbar ini, saya sampaikan, tetap di tempat stay at home, Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian yang bisa sampaikan renungan kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh menyadari ya Tuhan, di dalam kesempatan ini, biarlah ya Tuhan lewat firman-Mu, kami boleh tahu ya Tuhan akan rencana-Mu ya Tuhan. Kalau sesuatu boleh terjadi di dunia ini ya Tuhan, terjadi di negara kami ya Tuhan, kami ingat ya Tuhan, itu adalah seizin sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Untuk sebab itu ya Tuhan, buka akal dan pikiran kehidupan hati kami ya Tuhan, buat kami ingat Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, semua ini adalah setuju dengan firman Tuhan. Dan apa ya Tuhan, yang saat ini pemerintah sudah gariskan, pemerintah sudah tetapkan ya Tuhan, kan kami ingat, kami ingin taati ya Tuhan, karena di dalamnya di situ ada senantiasa rencana yang baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu.